Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran kelas 8 ya. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur lingkaran, sudah membahas sudut pusat, sudut keliling ya. Dan juga terakhir kemarin kita sudah membahas tentang luas juring ya. Silahkan bisa dilihat video-videonya, nanti linknya kakak tulis di kolom deskripsi ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang panjang busur lingkaran ya. Panjang ya, busur lingkaran. Busur lingkaran. Oke. Seperti apa materinya? Yuk kita langsung saja mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan video-video pembahasan dan latihan soal berikutnya. Yuk kita mulai. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu tentang pengertian ya, pengertian busur lingkaran ya. Bahwa yang namanya busur lingkaran ya, busur lingkaran. Oke, yang namanya busur lingkaran itu adalah sebuah panjang ya, yang dihubungkan oleh dua titik jari-jari ya, dua titik jari-jari ya, yang berhubungan dengan pusat juring dan luas juring ya. Dan panjang busur itu berada di garis lingkaran juring paling luar. Berarti ini yang dimaksud dengan busur lingkaran, seperti itu ya. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan ya, bahwa yang namanya busur lingkaran ya, itu dapat dibuat rumus seperti ini ya. Jadi busur lingkaran itu ya, busur lingkaran ya, atau kakak tulis di sini busur AB ya. Nah, busur AB ini rumusnya adalah dia berhubungan dengan sudut dari sebuah juring ya. Semakin besar jarak antara titik juringnya ya, atau semakin besar sudut juringnya, maka semakin panjang busur lingkarannya. Nah, karena berkaitan dengan sudut, berarti kita masih pakai sudut AOB ya. Jadi sudut AOB berbanding sudut lingkaran secara keseluruhan, yaitu 360 derajat ya, dikali karena juring karena busur itu berhubungan dengan keliling lingkaran, berarti kita kali dengan keliling lingkaran ya. Nah, keliling lingkaran itu bisa menggunakan rumus 2πr ya. 2πr atau menggunakan rumus pi kali diameter, seperti itu ya. Nah, busur lingkaran juga memiliki perbandingan yang sama ya, antara sudut ya, antara sudut, lalu luas juring, dan panjang busur lingkaran. Jadi kalau misalkan kakak tulis di sini CD ya, maka kita bisa ambil perbandingan seperti ini ya. Sudut AOB ya, sudut AOB berarti ini ya. Nah, ini dapat dibandingkan dengan sudut COD ya, berarti yang ini ya. Selain itu juga busur AB ya, busur AB ini juga dapat dibandingkan dengan busur CD ya. Jadi busur AB ini dapat dibandingkan dengan busur CD. Lalu sama dengan luas juring AOB ya, luas juring AOB berbanding luas juring COD. Jadi luas juring ini juga berbanding dengan luas juring COD, seperti itu. Nah, dua penjelasan ini adik-adik harus pahami, karena ini berguna untuk mengerjakan soal-soal untuk materi busur lingkaran ya. Jadi harus diperhatikan, oke? Biar lebih jelas kita langsung menggunakan penjelasan latihan soal ya, agar adik-adik lebih paham.
Nah, soal yang pertama ya, soal yang pertama ini ada gambar ya, bisa perhatikan gambar. Pertanyaannya hitunglah panjang busur AB ya. Nah, pertama kita lihat dulu ya, diketahui ya di sini bahwa sudut AOB ya, sudut AOB itu panjangnya adalah 120 derajat ya, dan jari-jarinya adalah 21 cm ya. Jadi jari-jari lingkarannya 21 cm. Lalu yang ditanya adalah berapa panjang busur AB ya. Maka dari sini dapat kita jawab ya, kita jawab menggunakan rumus untuk menentukan panjang busur AB, yaitu apa? Ya, jumlah sudut yang diketahui berarti 120 derajat berbanding total sudut yang diketahui berarti total sudut sebuah lingkaran ya. Berarti 360 derajat dikali keliling lingkaran. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 21 ya. Di sini kita bisa sederhanakan. Ini 120 dan 360 dapat kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi, ini nolnya kita coret ya. Kita sama-sama bagi 3, 12 bagi 3, kita sama-sama bagi 12 bisa ya. 12 bagi 12 adalah 1, 36 bagi 12 adalah 3 ya. Nah, di sini juga bisa kita sederhanakan. 21 bagi 7 adalah 3 ya. Nah, 3 ini bisa kita coret yang ini ya. Berarti sisa 2 kali 22. Maka di sini panjang busur AB adalah 44 cm. Mudah sekali ya adik-adik untuk mengerjakannya. Jadi caranya seperti itu ya. Ayo kita bahas lagi soal yang lainnya ya. Lalu ada soal seperti ini ya. Perhatikan di sini, hitunglah panjang busur AB. Nah, di sini tipe soalnya adalah kita membandingkan ya antara panjang sudut dan juga besar sudut dan juga panjang busur ya. Di sini belum diketahui untuk panjang busurnya ya. Di sini panjang busur AD-nya misalkan 21 ya. Jadi panjang busur bukan AD ya, tapi DC ya, adalah 21. Jadi panjang busur ini misalkan 21 ya, ke sini ya. 21. Lalu sudut DOC adalah 105 dan sudut AOB adalah 60 ya. Maka di sini dapat kita kerjakan ya, diketahui bahwa di sini pertama adalah sudut AOB ya, itu adalah 60 derajat ya. Lalu sudut DOC ya adalah 105 derajat. Lalu panjang busur DC ya adalah 21 cm. Ini cm ya. Ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Berarti yang ditanyakan adalah ini ya. Nah, ini panjang busur AB ya. Kita bisa jawab dengan rumus perbandingan ya. Karena yang diketahui adalah sudut ya, maka kita buat perbandingan sudut AOB ya berbanding dengan sudut DOC ya, itu sama dengan panjang busur DC ya, panjang busur DC. Berarti di sini 21 ya, 21 atau kita tulis dulu gini deh, DC ya. Dan panjang busur AB ya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja masukkan angkanya ya. Panjang busur panjang atau besar sudut AOB itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat berbanding besar sudut DOC adalah 105 derajat ya. Lalu panjang busur AB itu yang dicari, berarti X berbanding panjang busur DC adalah 21 ya. Maka di sini dapat kita tulis ya. Ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 15 ya.
60 bagi 15 adalah 4, lalu 105 dibagi 15 adalah 7 ya. Nah, karena yang dicarinya adalah panjang busur AB ya, berarti kita bisa kalikan silang ya. Kita kali silang ya. Kita kali silang. Berarti di sini dapat X sama dengan berarti 4 dikali 21 ya, 4 dikali 21 dibagi 7 ya. Karena kan ini dikali silang ya, maka X sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, 21 dibagi 7 adalah 3, maka 4 kali 3 adalah 12 ya, 12 cm ya. Jadi panjang busur AB ini adalah 12 cm. Seperti itu adik-adik, mudah kan ya. Oke, kita coba soal yang lainnya ya. Nah, untuk soal yang ini ya, diketahui ada sebuah gambar lingkaran ya, yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Untuk itu kita identifikasi dulu ya, bagian mana saja yang diketahui ya. Kita tulis di sini diketahui ya. Yang pertama adalah yang diketahui yang ini ya, panjang busur DC ya. Berarti panjang busur DC diketahui adalah 12 cm. Lalu nah ini luas juring, berarti yang diketahui untuk soal ini adalah luas juring. Nah, luas juring COD ya, luas juring COD adalah 48 cm persegi. Lalu luas juring AOB adalah 16 cm persegi ya. Lalu yang ditanyakan adalah panjang busur AB ya. Maka bisa kita jawab dengan perbandingan ya. Di sini berarti yang kita pakai adalah perbandingan antara luas juring dengan panjang busur ya. Berarti kita dapat buat perbandingan panjang busur AB kita bandingkan dengan panjang busur DC ya, sama dengan luas juring AOB ya, AOB kita bandingkan dengan luas juring COD ya. Langsung saja kita masukkan angkanya. Panjang busur AB itu yang ditanyakan ya, berarti X. Panjang busur DC itu 12, kita tulis 12 sama dengan luas juring AOB itu adalah 16 cm persegi ya, cm persegi berbanding dengan panjang luas busur COD ya, luas juring COD adalah 48 cm persegi. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dulu biar tidak terlalu besar pengaliannya ya. Agar tidak terlalu besar pembagiannya, kita bisa sederhanakan 16 dan 48 ya. Itu kita sama-sama bagi 16 bagi 16 itu 1. Lalu 48 dibagi 16 itu 3 ya. Nah, berarti kita langsung kali silang saja ya. Berarti X sama dengan 12 dikali 1 dibagi 3 ya. Maka di sini bisa kita langsung sederhanakan, 12 bagi 3 adalah 4. Berarti X sama dengan 4 kali 1 adalah 4 cm. Jadi panjang busur ini, busur AB adalah 4 cm. Jadi jawabannya adalah 4 cm. Seperti itu adik-adik ya. Jadi untuk perbandingannya kita bisa membandingkan apa yang diketahui duluan ya. Karena di sini yang diketahuinya adalah juring dan salah satu panjang busur, maka perbandingannya kita pakai panjang busur dan luas juring ya. Seperti itu adik-adik untuk penjelasan soal yang ini ya. Silahkan bila adik-adik belum paham bisa diputar lagi ya videonya ya, agar lebih paham. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Lalu berikutnya untuk soal yang ini ya. Nah, yang ini adalah sebuah gambar ya, dengan luas juring 16 cm persegi dan panjang busur AB 3,2 cm.
Lalu di sini yang ditanya justru adalah jari-jari lingkarannya ya. Berarti yang ditanya adalah R ya. Berapa nih gitu ya. Untuk itu kita harus cermati dulu ya, adik-adik, kita harus cermati dulu bahwa diketahui ya, diketahui biar lebih paham di sini diketahui luas juring ya, luas juring AOB ya. Luas juringnya adalah 16 cm persegi ya. Lalu panjang busur AB ya adalah di sini 3,2 cm ya. Maka di sini yang ditanya adalah berapa jari-jari lingkarannya. Kan seperti itu. Kita bisa jawab ya. Oke. Di sini kita bisa menggunakan rumus cepat ya. Rumus cepatnya adik-adik bisa langsung mengalihkan ya. Di sini bisa diperhatikan ya, karena mungkin di sekolah tidak diajarkan untuk rumus ini ya. Berarti kalau ada soal seperti ini ya, di sini kan yang diketahui juring ya. Berarti kita kalikan juringnya 2 kali luas juring ya. 2 dikali luas juring AOB ya, 2 dikali luas juring AOB. Setelah itu kita bandingkan dengan jari-jari dikali atau panjang busur AB ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau adik-adik mau tahu 2 ini dari mana ya, ini hasil perbandingan dari sebuah luas lingkaran ya. Sebuah luas lingkaran itu kan pi R kuadrat ya, atau pi kali R kali R ya. Karena kenapa luas lingkaran? Karena di sini ada hubungannya dengan juring ya. Lalu kita bagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Karena ada hubungannya dengan panjang busur. Berarti 2 PR ya, 2 PR. Nah, berarti di sini langsung saja kita bisa coret seperti itu. Dan di sini juga berarti ada perbandingannya dengan luas juring AOB ya, dan panjang busur AB ya, seperti itu. Jadi 2 ini didapat dari ini ya. Nah, setelah itu kan dikali silang kan gitu. Jadi dapat rumus seperti ini. Nah, langsung saja kita kalikan 2 kali AOB adalah 16 dikali jari-jari belum diketahui berarti R ya. Panjang busur AB adalah 3,2 ya. Maka di sini 2 kali 16 adalah 32 ya, dikali panjang dikali jari-jari dikali 3,2 ya, 32 sama dengan jari-jari dikali 3,2. Karena yang dicarinya jari-jari ya, berarti ini bisa kita bagi ya, 3,2 dibagi 32. Nah, kalau ada soal seperti ini ya adik-adik, kita bisa hilangkan dulu komanya ya. Kalau hilangkan komanya berarti dia geser ke kanan ya. Geser ke kanan berarti dikali 10 ya. Jadinya 32 per 32. Nah, ini kan kalau disederhanakan jadi 1 ya. Nah, tadi kan geser nolnya 1, berarti nolnya geser komanya 1, berarti nolnya ditambah 1. Jadi jawabannya jari-jarinya adalah 10 cm. Seperti itu adik-adik ya. Mudah kan ya caranya ya. Silahkan bisa dipelajari lagi adik-adik biar lebih paham ya. Oke, kita coba lagi, ada soal yang lainnya ya. Lalu ada soal lagi ya. Di sini yang ditanyakan panjang busurnya ya. Kita lihat dulu di sini diketahui ya, diketahui di sini yang pertama luas juring ya. Luas juring AOB ya itu sama dengan 21 ya, 21 cm persegi ya. Maaf 20. Ternyata 20 ya. 20 cm persegi. Lalu yang kedua, yang diketahuinya jari-jari ya. Jari-jarinya adalah 4 cm ya. Lalu yang ditanyakan sekarang adalah panjang busur AB ya.
Nah, panjang busur AB nih yang ditanyakan. Maka di sini bisa kita jawab dengan rumus cepat yang tadi ya. Apa rumusnya? 2 dikali luas juring AOB sama dengan jari-jari dikali panjang busur AB ya. Kenapa pakai rumus ini? Ya karena masih ada hubungannya perbandingan antara keliling lingkaran dan juga keliling lingkaran dan juga luas lingkaran, serta perbandingan antara juring dan panjang busur. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya ya. Berarti 2 ya dikali panjang busur kan tadi belum diketahui ya. Belum diketahui panjang busurnya, berarti 2 dikali AOB adalah 2 dikali 20 ya, sama dengan jari-jarinya adalah 4 dikali X ya, karena AB nya belum diketahui nih. Nah, maka di sini adalah 2 kali 20 adalah 40 sama dengan 4X ya. Maka X sama dengan 40 dibagi 4 ya. 40 dibagi 4 itu X sama dengan 10 cm ya. Jadi panjang busurnya adalah 10 cm. Berarti di sini 10 ya. Seperti itu. Oke, mudah ya adik-adik. Mungkin itu saja dulu untuk video pembahasan tentang panjang busur lingkaran ya. Silahkan diputar lagi videonya sampai adik-adik paham. Oke, mohon maaf ya jika ada penjelasan atau tulisan yang kurang jelas ya, karena kakak juga manusia biasa ya kalau ada kesalahan, karena kita masih sama-sama belajar ya. Baik, kakak pamit undur diri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aka bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.